Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, kita akan melanjutkan yaitu penjelasan kitab Sulam Taufik bab akidah materi ke-34. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Wal qismu tsalitsu al-aqwalu wa hiya katsiratun jiddan la tanhasiru minha ay yaqula li muslimin ya kafiru aw ya yahudiyu aw ya nasraniyu aw ya adimaddin muridan bidzalika annalladzi alaihi al-mukhatabu minad dini kufrun aw yahudiyatun aw nasraniyatun aw laisa bidinin. Artinya, bagian yang ketiga adalah riddah ucapan. Riddah ini sangat banyak, tidak terhitung. Di antaranya apabila seseorang berkata kepada seorang muslim, wahai orang kafir, wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani, wahai orang yang tidak beragama. Dia menghendaki bahwa orang yang dia panggil dalam agama betul-betul kufur, yaitu Yahudi, Nasrani atau tidak beragama. Bagaimana penjelasannya? Jenis riddah atau murtad yang ketiga ini adalah riddah perkataan yang bersumber dari lisan. Ya, riddah perkataan adalah riddah yang paling banyak menimpa seseorang. Ya. Hal ini selaras dengan hadis Nabi SAW, aksaru khotoya bani adama min lisanihi, yang artinya kebanyakan kesalahan anak Adam manusia itu berasal dari lisannya. Hadis riwayat At-Tabrani. Di antara kesalahan yang bersumber dari lisan bisa berupa dosa kecil, dosa besar, atau kufur, riddah atau murtad. Ya. Di antara contoh murtad perkataan adalah memanggil seorang muslim dengan panggilan wahai orang kafir, ya kafiru, wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani, wahai orang yang tidak beragama, dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, dia mengetahui bahwa orang yang dipanggil dengan panggilan tersebut adalah seorang muslim, maka masuknya adalah ke murtad tadi. Ya. Apabila seorang muslim yang dipanggil tersebut berada di daerah mayoritas orang kafir, sehingga pemanggil menyangka bahwa orang dipanggilnya tersebut kafir, maka pemanggilnya tidak kufur, tapi tidak elok juga dan tidak etis juga. Walaupun meskipun ada seorang muslim yang hidup di lingkungan mayoritasnya itu adalah non muslim, kemudian kita panggil dengan seperti itu, ya walaupun tidak kufur tapi tidak etis juga. Ya. Yang kedua, pemanggil bertujuan dengan panggilannya itu bahwa seorang muslim yang dipanggilnya tersebut dalam agama betul-betul kufur, Yahudi, Nasrani, atau tidak beragama. Dianggapnya betul-betul itu orang yang tidak beragama atau sesuai agama-agama yang disebutkan tadi, atau orang kafir tadi. Ya, itu syarat yang kedua. Ada penjelasannya di sini, yaitu apabila dia memanggil seorang muslim, ya, dengan panggilan tersebut dengan bertujuan menyamakan atau tasbih, ya, maka tidak kufur. Misalnya dia mengatakan wahai orang kafir, maksud dia wahai orang yang perbuatannya seperti orang kafir, maka tidak kufur, tetapi hukumnya tetap haram. Kufur terjadi karena dia menamakan Islam dengan kekufuran atau mengkafirkan orang Islam. Nah, ini permasalahan yang kalau kita lihat sangat berbahaya sekali. Jangan memanggil orang Islam itu sebagai kafir, yang jelas-jelas dia muslim, atau dengan sebutan lain, ya. Kalau misalnya kita lihat ada menyebut munafik dan lain sebagainya, sebutan-sebutan seperti itu tidak layak, ya. Dan ini bisa kalau di sini kalau memanggil hai orang kafir itu padahal yang pertama dia jelas muslim, yang kedua tujuannya itu adalah muslim yang dipanggil itu dalam agama betul-betul kufur atau tidak beragama, ya, itu tidak boleh, ya. Jadi nanti ada Syekh Muhammad Al-Musayyar, ya, menulis sebuah kitab khusus, yaitu judulnya Qadiyatut Takfir, permasalahan dalam hal mengkafirkan. Beliau menjelaskan secara rinci, banyak sekali detail apa saja yang kemudian permasalahan-permasalahan mengkafirkan ini sangat berbahaya sekali. Nanti rentetannya akan panjang, ya. Kalau orang itu disebut kafir, maka bisa jadi nanti banyak hal yang rentetannya tidak semudah yang kita bayangkan. Dia harus diceraikan dari suami atau istrinya, dia tidak boleh dimandikan, dirawat jenazahnya sebagaimana orang muslim, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan bersama orang muslim lainnya, tidak boleh seperti itu. Kemudian dia harus tidak bisa mewarisi atau diwarisi, kemudian banyak hal segala macamnya itu membahayakan, ya. Nah, jadi panggilan-panggilan semacam ini itu jangan sampai, ya.
Karena dalam permasalahan Qadhiyatu takfir yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Musayyir itu, sampai orang yang menganggap orang lain kafir itu sangat berbahaya sekali. Beliau menjelaskan bukan hanya dari satu sudut pandang saja, tapi lengkap. Nah, kapan-kapan kita bahas buku ini ya, ini menarik. Ya, sampai orang yang berhukum dengan undang-undang yang itu bukan hukum Islam saja kemudian dituduh kafir saja tidak boleh, karena ini menyangkut banyak hal yang kemudian ini harus hati-hati betul. Tidak boleh gampang mengkafirkan orang lain hanya mungkin masalah berbeda pilihan politik, berbeda masalah pendapat, dan itu sebenarnya tidak layak dan tidak elok. Maka kalau di sini di dalam kitab Sulam Taufik yang menganggap seperti itu sudah murtad ya. Kita lanjutkan materi ke-35. Wa kas-sukhriyati bismin min asma'ihi ta'ala aw wa'dihi aw wa'idihi mimman la yakhfa 'alaihi nisbatu dzalika ilaihi subhanahu wa ta'ala. Dan ridah perkataan seperti menghina salah satu dari nama-nama Allah Ta'ala atau janjinya atau ancamannya. Nyanya ini kembali ke Allah ya. Bagi orang yang tidak samar baginya penisbatan hal-hal tersebut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasannya bagaimana? Di antara ridah perkataan adalah menghina nama-nama Allah Ta'ala dengan ketentuan dia tahu bahwa nama tersebut adalah nama Allah. Contoh menghina nama-nama Allah adalah seperti mengatakan tentang salah satu dari Asmaul Husna bahwa itu adalah nama yang jelek. Nah, itu sudah masuk dalam ridah. Di antara ridah perkataan yang lain adalah menghina janji Allah yakni surga dan nikmat yang ada di dalamnya dengan ketentuan orang tersebut mengetahui penisbatan hal tersebut dalam agama. Seperti orang mengatakan surga adalah mainan anak-anak. Ini meremehkan. Nah, surga ini mainannya anak-anak. Oh, supaya kamu. Ini meremehkan. Ini berarti menghina surga dan janjinya Allah, yaitu berupa kenikmatan-kenikmatan di dalam surga tersebut, ya. Di antara ridah perkataan adalah menghina ancaman Allah berupa neraka dan azab. Dengan ketentuan orang tersebut mengetahui penisbatan hal itu dalam agama Islam, ya. Menghina neraka seperti orang yang mengatakan nanti di neraka kita bermain api unggun, ya, untuk menghangatkan badan, atau mengatakan neraka itu rumah sakit. Nah, ini jelas-jelas penghinaan. Dikiranya neraka itu main-main apa? Kok menyalakan api unggun, kemudian itu rumah sakit. Nah, ini hati-hati ya bagi orang yang kemudian sering bercanda tentang surga, tentang neraka dan lain sebagainya. Ini bisa masuk dalam riddah. Orang yang tidak mengetahui jenis azab tertentu di neraka, kemudian dia mengingkari adanya, maka dia tidak kufur. Seperti orang mengingkari adanya kalajengking di neraka. Nah, itu tidak kufur. Dia mengingkari, oh tidak ada kalajengking di neraka. Ya, padahal ya, itu tidak karena dia tidak mengetahui jenis azab tertentu, bukan neraka secara keseluruhan, tapi cuma jenis azab tertentu. Orang yang mengingkari adanya neraka karena baru saja masuk Islam, sehingga dia belum pernah mendengar dari umat Islam tentang adanya neraka, maka dia juga tidak kufur. Nah, ini bagi mu'alaf yang baru masuk Islam, belum pernah diceritakan tentang neraka, tapi kemudian menganggap neraka itu tidak ada, maka dia tidak kufur karena ketidaktahuannya, karena dia baru masuk Islam, ya. Mencaci neraka tidak kufur karena neraka bukan sesuatu yang diagungkan, tetapi neraka adalah sesuatu yang azabnya sangat pedih. Allah mencaci neraka dalam Al-Quran dengan firman-Nya wa bi'sal qarari. Neraka adalah seburuk-buruknya tempat tinggal. Nah, ini ya. Ini harus dipahami secara jelas. Materi 36 lanjut ya. Wa ka'an yaqula law amarani Allahu bikada lam af'alhu aw law sarat al-qiblatu fi jihati kada ma shallaitu ilaiha aw law a'tani Allahu al-jannata ma dakhaltuha mustakhiffan au muzhiran lil ainadi fil kulli. Dan seperti kalau seseorang berkata, apabila Allah memerintahkanku melakukan ini, maka aku tidak melakukannya. Apabila kiblatnya menjadi di arah sana, maka aku tidak akan sholat menghadap ke sana. Atau apabila Allah memberiku surga, maka aku tidak akan memasukinya. Semua itu kufur jika diucapkan dengan tujuan untuk menghina. Mustakhifan itu meremehkan, ya, atau memperlihatkan keingkaran terhadap syariat, au muzhiran lil ainat fil kulli. Jadi inat itu penentangan, pengingkaran ya terhadap fil kulli, terhadap syariat semuanya. Penjelasannya di antara ridah perkataan adalah apabila seseorang berkata, apabila Allah memerintahkanku melakukan ini, maka aku tidak akan melakukannya, dengan tujuan untuk meremehkan dan melecehkan perintah Allah.
Nah ini, meremehkan dan melecehkan perintah Allah. Apabila dikatakan kepada seseorang, lakukanlah ini, kemudian dia menjawab, aku tak mau melakukannya, tapi maksudnya karena ucapan orang yang tadi, yaitu lakukan ini, maksudnya ke ucapan itu tidak dihukumi kufur. Karena maksudnya bukan ke perintah Allah tadi, tapi ke orang yang menyuruh tadi, ya, kepada perintah orang tadi, ya. Maka tidak kufur, ya. Di antara riddah perkataan adalah apabila berkata, apabila kiblatnya menjadi di arah sana, maka aku tidak akan sholat menghadap ke sana, dengan tujuan untuk menghina, ya, atau tadi melecehkan kiblat, ya. Orang yang mengatakan meskipun kiblatnya ke arah ini, aku tidak akan sholat ke sana, dia mengatakan itu karena kemalasannya mengerjakan sholat, maka tidak kufur. Nah ini, karena dia malas, bukan pengingkaran, tapi karena malas, mengucapkannya karena malas, maka dia tidak kufur. Kemalasannya orang sholat malas karena apa? Orang malas melaksanakan sholat kan kadang-kadang alasannya macam-macam. Nah ini dia mengatakan aku nggak mau, tapi karena malas, bukan karena mengingkari, maka tidak kufur, ya. Di antara riddah perkataan adalah apabila seseorang berkata, apabila Allah memberiku surga, maka aku tidak akan memasukinya, dengan tujuan untuk menghina atau melecehkan surga. Seolah-olah mengatakan surga itu apa sih? Nah, aku nggak mau masuk. Kalau misalnya aku masuk surga, aku nggak mau masuk. Nah, terus masuk kemana? Neraka. Cuma dua. Seseorang yang mengatakan perkataan di atas dengan tujuan meskipun Allah memberiku surga, aku ridho kepada Allah tanpa aku memasukinya, maka tidak kufur. Dia tetap ridho dengan itu, tapi tidak memasukinya, itu tidak kufur. Tapi bagaimanapun juga tanpa aku masukinya, maksudnya ya pasti dimasukkan dari itu, ya. Baik, para pemirsa, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.